Pasti kalian pernah dengar tentang Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan dengan latar belakang agama Buddha ini terkenal dengan sebutan negara maritim yang mendominasi Selat Malaka. Kejayaan kerajaan ini terlihat dari penduduk Kerajaan Sriwijaya yang bersifat terbuka pada budaya asing, terutama kepada ajaran Buddhisme. Bahkan, biksu bernama It Sing pernah singgah di Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha selama 2-3 bulan, sebelum dirinya belajar ke India untuk mendalami pengetahuan Buddhis dan belajar bahasa Sanskerta. Makna kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang bermakna kejayaan. Sehingga Sriwijaya merujuk pada makna kata tentang sesuatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Karena pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Srijaya Nasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Srijaya Nasa melakukan pada awal berdiri, Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Shailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara, kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka, meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara, Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, dan Kedah di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola, India Selatan, pada abad ke-11. Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Dengan redupnya cahaya Sriwijaya, terdengarlah sorak-sorai keluarga rakyat yang terombang-ambing dalam gelombang sejarah. Namun, meski istana itu runtuh, semangat kerajaan tetap hidup dalam cerita-cerita, lagu-lagu, dan seni yang ditinggalkan. Sriwijaya mungkin telah lenyap dari peta, tetapi warisan budayanya tetap bersinar.
menandai jejak perjalanan panjang sebuah kerajaan yang pernah besar dan agung.